Kami bersyukur kalau kami masih bisa bersama-sama dengan pasangan kami duduk mendengarkan akan kebenaran-kebenaran tentang pernikahan untuk kami boleh mengingat kembali menjadi cermin dalam kehidupan relasi kami dengan pasangan kami. Itu semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar kami bukanlah pribadi yang sempurna. Karena itu kami membutuhkan akan kebenaran-kebenaran yang kiranya boleh mengarahkan kami untuk tetap berada pada kehendak Tuhan. Karena tolong kami Tuhan, berikan kerendahan hati untuk kami bisa belajar bersama-sama dan mampukan kami bersama dengan pasangan kami untuk terus merajut akan relasi yang boleh semakin intim satu sama lainnya. Terima kasih, berkati kami semua dalam kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita malam hari ini adalah mengatasi pernikahan yang hampa. Jadi kita akan berbicara tentang pernikahan yang hampa dan bagaimana mestinya kita mengantisipasi dan mengatasinya, gitu ya. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing ya. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya yakin kita yang ada di ruangan ini, di room ini, tentu bukan menikah sehari dua hari, seminggu dua minggu. Tentu sudah menikah, ada yang bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Sebenarnya tentang materi-materi pernikahan, sebagian besar tentu bukan sesuatu yang asing untuk kita. Kita tahu kok sebenarnya, mestinya begini, mestinya begitu. Tapi mengapa seringkali kita gagal, ya, gagal menjadi pasangan baik anak kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, ya, saudara sekalian ya, bahwa tidak cukup diperlukan pengetahuan, tapi juga dibutuhkan kekuatan. Banyak orang tahu, tapi tidak sanggup melakukannya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengapakah seringkali kita gagal dan tak sanggup? Karena kita ini lupa, kita ini ranting yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita untuk bisa berbuah ya, di dalam relasi kita dengan pasangan kita, mesti nempel pada pokoknya, yaitu Kristus sendiri. Ya, itu satu gambaran yang sangat-sangat jelas sekali. Betapa pentingnya, mutlaknya, ranting itu mesti nempel pada pokok anggur. Kalau tidak nempel, tidak bisa berbuah. Nah, karena itu malam hari ini ketika kita akan melihat satu cermin tentang pernikahan yang hampa, bisa jadi beberapa poin itu sesuatu yang nyata kita alami saat ini bersama dengan pasangan. Jangan putus asa, tapi biarlah kita boleh diarahkan tetap nempel sama sang pokok anggur itu. Karena dia yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang baik yang kita ketahui. Ya, jadi sekali lagi, tidak cukup untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang sebuah relasi. Tapi diperlukan satu kekuatan. Dan itu tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran, pengetahuan
yang baik di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Baik, kiranya ayat ini cukup mendasari untuk pembahasan kita ya. Sekarang kita akan masuk saudara sekalian tentang pernikahan yang hampa ya. Lamanya usia pernikahan itu bukanlah jaminan mulusnya hubungan dalam rumah tangga. Saya yakin kita semua setuju ya. Lamanya usia pernikahan bukan jaminan hubungan dalam rumah tangga itu akan makin mulus. Tidak ada jaminan. Kalau nikahnya makin lama, makin tua, maka hubungannya itu makin mulus. Mungkin banyak contoh ya, orang yang justru menikah makin lama, bukan makin mulus, tapi makin retak gitu. Dalam buku The Great Marriage, dituliskan di sana, pada umumnya, masa bulan madu pernikahan dapat dinikmati sekitar 1 hingga 3 tahun. Ini pada umumnya, ya. Pasangan muda menikmati bulan madu itu sampai 3 tahun, ya. Nah, catatan ini catatan kalimat ini penting. Setelah itu, tanpa pengetahuan mengenai pernikahan yang sehat, ya, tanpa mengerti bagaimana memperjuangkan pernikahan yang sehat, serta usaha yang gigih untuk mempertahankan cinta, pasangan akan mudah terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, loveless marriage. Atau sering disebut sebagai cinta yang kosong, empty love. Saat itulah pernikahan terasa hampa. Saya pikir yang dikatakan dalam buku ini benar ya. Setelah lebih dari 3 tahun menikah, kalau tidak tahu bagaimana merajut pernikahan yang sehat, dan tidak mengusahakan untuk mempertahankan cinta, itu pasti akan terjebak pada pernikahan yang loveless, tanpa cinta. Empty love, kosong cintanya. Dan itulah kehampaan pernikahan. Masih statusnya menikah, masih. Masih tinggal serumah, masih. Masih tidur satu kamar, satu ranjang, masih. Tapi problem hati di situ ada yang hampa begitu loh. Ya karena memang apa ya? Cinta itu seperti apa ya, menyirami tanaman ya. Kalau tanaman tidak disirami ya lama-lama kering. Begitu begitu pula cinta ya. Sehingga dalam buku itu diingatkan perlu usaha loh untuk terus mempertahankannya. Kalau enggak ya lama-lama berjalan waktu ya tadi pernikahan tanpa cinta, dan itu adalah sebuah kehampaan ya. Hampa yang dimaksud sini adalah benar-benar hampa dalam arti hurufiah, benar-benar hampa di mana rasanya itu kosong, datar, hambar. Seperti ada yang hilang dalam sebuah hubungan. Sekali lagi, statusnya masih sama ya. Kalau dalam KTP, statusnya menikah. Tapi rasanya hati ini hampa, kosong. Apakah ada di antara kita yang merasakan itu? Setelah menikah begitu lama, ya, menjalani hari demi hari, tahun demi tahun, saat ini merasa sebuah kehampaan di dalam relasi dengan pasangan. Apakah ada yang merasakan seperti itu? Nah, kita akan lihat saudara sekalian 6 tanda pernikahan yang hampa. Kita akan bercermin dari ini ya. Ada 6 tanda pernikahan yang hampa. Yang pertama adalah di dalam pernikahan yang hampa itu pasti ada problem komunikasi. Ya. Ada masalah komunikasi di dalam sebuah pernikahan yang hampa. Apa problemnya? Komunikasinya dingin. Tidak hangat, ngobrol dengan pasangan itu tidak ada kehangatan sama sekali. Biasanya ini ngomongnya cuma seperlunya aja. Ya, ngomongnya cuma sekedar membicarakan masalah mungkin, atau mendiskusikan sesuatu tentang anak mungkin. Tapi tidak ada sesuatu yang hangat begitu. Dingin ya, ngomongnya ngomong seadanya aja begitu. Pembicaraan selalu tidak menyenangkan. Ya, gak cocok kira-kira begitu ya. Hatinya nggak cocok. Jadi nggak seneng lah pokoknya ngomong dengan pasangan itu. Kalau bisa nggak ngomong, lebih baik nggak ngomong lah daripada ngomong.
tapi hati tidak senang. Setiap momen diskusi ataupun ngobrol itu rasa tidak nyaman. Ya. Ada sesuatu yang tidak enjoy begitu loh, tidak senang lah pokoknya ya. Kalau ngobrol ngomong dengan pasangan itu, ya. Dan membatasi pembicaraan. Hanya membicarakan hal-hal yang aman, yang tidak apa, yang tidak menyentuh konflik, yang tidak membicarakan masalah, yang tidak membicarakan perbedaan. Karena kalau bicarakan perbedaan, bicarakan masalah itu nanti malah nggak seneng hatinya. Jadi ngomong-ngomong ya seadanya dan yang aman-aman saja. Jadi ngobrol dengan pasangan itu dibatasi ya, dipagari dengan hanya sesuatu yang aman. Itu saja. Nah ini ciri-ciri adanya masalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah pernikahan yang hampa. Ini cermin kita ya, apakah ada yang mengalaminya? Yang kedua, cirinya adalah merasa sepi. Ya. Bersama pasangan tapi rasanya sepi gitu. Merasa kesepian di tengah hubungan pernikahan. Kenapa sepi? Karena kebutuhan akan rasa pertemanan dan dukungan emosi itu tidak terpenuhi. Ya merasa dirinya diabaikan. Ya tadi masih ada kaitan dengan komunikasi ya. Ngobrolnya tidak hangat sehingga kehangatan komunikasi yang dibutuhkan itu tidak didapatkan. Sehingga kebutuhan emosi dari obrolan yang hangat itu menjadi nihil begitu. Yang ada kemudian rasa sepi. Ya. Sehingga dia akan mencari kesenangan tapi bukan dari pasangannya. Ya. Dia akan mencari kesenangan di luar dari diri pasangannya. Kalau zaman sekarang bisa dari gadgetnya, dari hobinya, dari teman-temannya, dari kesibukannya, dari pekerjaannya. Pokoknya di luar diri dari diri pasangan lah, mau cari seneng kira-kira begitu ya. Dan itu merupakan tanda pernikahannya hampa. Karena pernikahan yang tidak hampa ya, itu dia akan bisa puas dengan kehadiran pasangannya begitu. Tapi dalam pernikahan yang hampa, kehadiran pasangannya tidak bisa memenuhi akan rasa sepi di dalam dirinya, sehingga dia mencari kepuasan, kesenangan bukan dari pasangan, ya, ya dari hal-hal tadi itu ya. Yang ketiga, ciri dari pernikahan yang hampa yang ketiga adalah saling menjaga teritori. Teritori ini wilayah kekuasaan kira-kira begitu ya. Jadi suami ada wilayahnya sendiri, apa yang dikerjakan, istri ada wilayahnya sendiri, apa yang dikerjakan. Jangan salah, ini bukan berbagi tanggung jawab loh ya. Ini bukan berbagi tanggung jawab untuk saling membantu, bukan. Ini bagi tugas hanya untuk menghindari konflik. Beda ya ketika suami istri di rumah bagi tugas, tugasmu ini, tugasku ini. Tapi ada satu motif untuk saling membackup, untuk saling membantu ya. Itu bagus ya. Tapi kalau membagi tugasnya, motifnya adalah untuk menghindari konflik. Sudah ya, kalau bagianmu ini ya. Ya. Kamu jangan campurin bagianku ya. Pokoknya kamu fokus aja kerjain bagianmu. Kamu jangan ngurusin bagianku. Aku juga begitu, aku ngurusin bagianku aja. Aku tidak akan nyampurin bagianmu. Motifnya apa? Motifnya supaya tidak konflik. Karena takutnya kalau dia masuk ke wilayah yang dikerjakan oleh istrinya, atau istri masuk ke wilayah yang dikerjakan suami, takutnya nanti konflik. Ketakutan akan konflik ini yang menimbulkan kemudian membagi teritori tertentu di dalam dalam rumah tangga ya. Bagi-bagi tugas motifnya bukan untuk membantu, tapi hanya untuk menghindari supaya tidak konflik. Sehingga ada batasan ini ya, ada tembok di antara suami dan istri. Nah, ini juga tanda pernikahan yang hampa. Kemudian timbullah sikap pasif karena tidak peduli, atau sikap pasif karena takut pembicaraan berujung pada hal yang tidak diharapkan. Jadi lebih aman mengerjakan bagianku, kamu kerjakan bagianmu, selesai sudah, kamu jangan campur bagianku, aku tidak campurin bagianmu. Itu tanda pernikahan yang hampa istilahnya.
Apakah ada di antara kita yang sampai tahap ini? Aduh, menyedihkan ya kalau ada sampai tahap ini ya. Mestinya suami istri itu kan salingnya bukan saling menjaga teritori ya, tapi salingnya saling membantu, saling menguatkan. Ya. Yang keempat, tanda pernikahan yang hampa yang keempat adalah adanya masalah seksualitas. Yang kapan hari setelah kita bicarakan cukup panjang lebar ya. Tidak ada kepuasan dalam hubungan seksual. Ya. Tidak ada kepuasan ini, ya jelas ada masalah hati di situ ya. Ada masalah hati di Nah, sana. itu waktu kami keluarkan Mas Bagi, Fisik. terus ada tulisan nggak di layarnya? Bukan hanya faktor fisik, tapi lebih pada faktor hatinya begitu ya. Masalahnya bisa timbul karena saling tidak mau, ya. Saling tidak mau deket, ya. Atau saling takut ditolak. Satu mau, tapi mungkin trauma selama itu ditolakin terus, ya daripada ditolak, ditolak lagi sakit hati, mending sudah tidak usah deket-deket lagi. Sehingga enggan berhubungan seksual dengan pasangannya begitu. Ini juga tanda pernikahan yang hampa ya. Secara sadar menolak hubungan intim dengan pasangan menjadi tanda bahwa pasangan tak lagi merasa intim satu sama lain. Seperti yang saya katakan waktu sebelumnya, seksualitas bukan segala-galanya, tapi tetap menjadi peran yang penting ya di dalam relasi suami istri. Ya. Tanda yang kelima dari pernikahan yang hampa adalah masalah pertengkaran. Masalah pertengkaran yang pertama adalah tidak ada pertengkaran. Nah, mungkin saudara kaget, loh, tidak ada pertengkaran kan bagus. Kok justru itu jadi masalah kalau tidak ada pertengkaran? Begini, ya, saudara. Tidak ada pertengkaran itu jangan dilihat tidak ada pertengkarannya. Tapi mengapa tidak ada pertengkaran? Motifnya itu banyak. Ada yang tidak pernah bertengkar, ya karena mungkin apa ya, dua pribadi ini ya bisa saling memahami, pengertiannya bagus, panjang sabar, ya sehingga tidak perlu ada pertengkaran. Tapi ada yang tidak ada pertengkaran bukan karena faktor itu, tetapi adalah karena pasif. Pasif tidak mau membicarakan masalah. Kenapa tidak mau membicarakan masalah? Takut bertengkar. Daripada bertengkar, mending nggak usah ngomong apa-apa di dalam hatinya ya disimpan saja kecewanya, sakit hatinya, ya lukanya, diam aja. Ya sehingga satu diam ya seolah tidak ada pertengkaran kan. Tapi motifnya salah. Ini menjadi masalah pertengkaran ketika tidak ada pertengkaran karena takut bertengkar. Ini dia masalahnya ya. Jadi masalah pertengkaran di sini adalah tidak ada pertengkaran karena takut bertengkar. Itu mestinya tidak terjadi ya. Atau sebaliknya, bertengkar tapi semata-mata untuk meluapkan kemarahan, meluapkan emosi. Bukannya bertengkar untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada bertengkar yang positif ya, yaitu bertengkar dengan motif, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bertengkar untuk menyelesaikan masalah tentu adalah bertengkar yang sehat, yang tidak emosional, yang tetap bisa menguasai diri, yang tetap bisa berkomunikasi, yang bisa tetap berbeda pendapat, tapi bisa untuk kemudian saling apa ya mengkoreksi begitu. Itu baik ya. Tapi kalau bertengkarnya itu untuk meluapkan kemarahan, meluapkan emosi tanpa ada satu duduk bersama, mengungkapkan isi hati, maka itu pertengkaran yang sangat-sangat merusak ya. Dan sepertinya kebanyakan pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah pertengkaran untuk meluapkan emosi kemarahan. Itu dia masalahnya. Sehingga ketika hal ini terus terjadi, itu bisa menjadi satu tanda pernikahannya itu hampa ya. Jadi kalau salah satu atau keduanya dengan mudah untuk meluapkan kemarahan demikian rupa ya untuk pasangannya,
maka sebenarnya dia tuh kurang ada hati untuk pasangannya. Ya, kurang ada hati. Karena yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Yang penting aku marah, aku lampiaskan dengan bertengkar sama dia, selesai aku puas. Nah, itu kan satu tanda kehampaan ya. Karena yang dipikirkan hanya diri sendiri, bukan diri pasangannya. Jadi hati-hati. Dan tanda yang keenam dari pernikahan yang hampa itu adalah pernikahan terasa kurang berarti. Kurang berarti. Waktu awal-awal menikah itu sangat berarti ya. Tapi berjalannya waktu merasa kurang berarti. Tetap bisa menjalani pernikahan, namun tidak menikmati pernikahan. Menjalani, namun tidak menikmati. Nah, ini bicara hati ke hati ya. Kalau ini benar-benar dirasakan, itu adalah tanda kehampaan dalam pernikahannya ya. Tidak ada satu hal yang nikmat dalam menjalani bersama-sama dengan pasangan. Itu tanda kehampaan dalam pernikahan. Tidak ada keinginan untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak ada keinginan. Ya, semua sibuk dengan kepuasan masing-masing yang didapatkan di luar diri pasangan tadi. Ya. Dia bisa tetap happy, tapi happy-nya bukan dari pasangan. Dia bisa tetap sibuk, tapi bukan dari pasangan. Dia bisa tetap senyum, tapi bukan dari pasangan. Dan lain sebagainya. Pokoknya di luar pasangan. Begitu. Jadi itu pernikahan yang rasanya kurang berarti begitu. Dan menghindari untuk pergi berdua. Ini semua adalah tanda-tanda dari pernikahan yang hampa, saudara sekalian ya. Nah, jadi kita boleh bercermin ya. Ada 6 tanda pernikahan yang hampa, problem komunikasi tadi ya. Sudah males ngomong lah kira-kira dengan pasangan. Nggak nyambung, nggak happy, nggak nyaman. Benar terasa sepi. Ya. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, tapi tetap rasa sepi. Sudah masing-masing membagi tugas, bukan untuk saling membantu, tapi sekedar supaya nggak konflik gitu ya. Ada terjadi ketidakpuasan seksualitas, masalah pertengkaran tadi, demi supaya tidak bertengkar, maka tidak mau membicarakan masalah-masalah yang harusnya dibicarakan. Ya, sehingga kelihatan baik-baik saja padahal tidak seperti itu. Dan dalam hati itu rasanya pernikahan ini tidak ada artinya. Begitu. Dan ini adalah 6 tanda pernikahan yang hampa. Ya, ini biarlah boleh menjadi cermin. Dan kalau ada di antara kita yang mengalami ini, maka itu bukan satu-satunya kita yang mengalami, saudara ya. Bukan satu-satunya. Bahkan ada dalam satu tulisan saya sempat membaca hampir 50% pernikahan itu pernah mengalami kehampaan ini. Kok bisa begitu? Karena memang ada masa rawan pernikahan yang hampa ini. Ada masa rawan di mana eh, pasangan itu mengalami kehampaan dalam pernikahannya. Ada masa rawannya. Apa aja masa rawan itu? Yang pertama, yaitu biasanya terjadi setelah punya anak. Setelah punya anak, justru melewati beberapa waktu, beberapa tahun itu mengalami kehampaan dengan pasangannya ya. Sehingga nggak ada lagi satu keintiman seperti semula begitu. Ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat ya, karena sudah apa ya, sudah ada waktu, ada konsentrasi yang terbagi begitu. Jangan salah, bukan berarti kita menyalahkan kehadiran anak, bukan ya, bukan itu. Poinnya bukan itu. Tapi kalau tidak disadari, tidak hati-hati, memang kehadiran anak ini, saudara sekalian, kalau tidak disikapi dengan tepat, ya, dengan bijaksana, maka itu bisa menimbulkan kehampaan loh. Ya. Istri sudah sangat capek ngurusin anak kan begitu, ya. Kemudian suami juga nantinya merasa ada satu ketidakpuasan dan apalagi kemudian tidak pernah dibicarakan, yang ada hanya nyimpen, nyimpen, nyimpen dan nyimpen. Akhirnya tadi ya merasa sepi, merasa hampa begitu.
Ini lagi-lagi bukan salah anak, bukan salah kehadiran anak, bukan. Tapi masalahnya kurang cakap di dalam beradaptasi dengan satu kondisi yang baru. Ya. Atau ketika pasangan sama-sama sibuknya, istri kerja, suami kerja, itu bisa loh ya, hati-hati ya. Hati-hati yang kedua pasangannya sama-sama sibuk kerja, kalau tidak benar-benar menjadwalkan satu waktu kebersamaan, ya, memupuk keintiman, maka hati-hati loh. Bisa menjalin pernikahan tapi tidak menikmatinya, hati-hati ya. Atau usia pernikahan yang sudah lama, udah belasan tahun, puluhan tahun, ya kemudian terjadi hanya semacam ya berjalan saja, tapi sudah tidak ada isi dalam pernikahannya. Ya, jadi ini adalah masa-masa rawan, ya, masa-masa rawan eh, satu pasangan ini mengalami pernikahan yang hampa, ya. Jadi karena itu bagi setiap kita yang ada dalam beberapa poin itu tolong diperhatikan ya. Setelah punya anak, sama-sama sibuk atau usia pernikahan yang sudah lama, perlu hati-hati supaya jangan sampai terjerumus dalam kehampaan pernikahan. Fase hampa pun bisa datang ketika kehidupan pernikahan berjalan baik namun datar. Jadi ternyata bukan hanya tiga kondisi tadi ya yang merupakan rawan pernikahan yang hampa, tapi di mana ketika kehidupan pernikahan berjalan baik, dipandang baik, namun datar-datar saja. Anak-anak tidak ada masalah kok. Karir bagus, usaha bagus, materi ya cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi jenuh dengan kondisi yang datar itu. Ya. Ini bisa menjadi poin juga ya. Kelihatan baik-baik saja, tapi hanya di covernya ya. Tapi di dalam atau di isinya itu sebenarnya kosong gitu. Tidak ada lagi kehangatan ya, tidak ada lagi keintiman gitu. Ya berjalan berjalan aja gitu. Nah kita mesti hati-hati dengan beberapa kondisi ini ya. Setelah punya anak, kemudian sama-sama sibuk, usia pernikahan yang lama gitu, dan ya kondisi yang berjalan baik namun datar-datar saja. Ya, membiarkan itu sekedar berjalan saja gitu. Maka itu bisa membawa pada pernikahan yang terasa hampa, kosong. Gitu. Sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan, ya. Apa yang menyebabkan pernikahan itu bisa terasa hampa. Saya hanya menyoroti dua bagian besar saja, ya. Yang pertama, penyebab dari pernikahan yang hampa itu adalah kesibukan. Kesibukan itu bisa menyebabkan pernikahan itu hampa. Loh, kok bisa? Bukankah suami yang sibuk kan demi istrinya? Istri yang sibuk kan demi bantu suaminya. Hati-hati nih kalau kalau tidak hati-hati, maka terjadi ini senjata makan tuan begitu. Harusnya kesibukan itu bisa untuk menolong istri atau menolong suami, justru dengan kesibukan itu malah menghancurkan relasi, ya kan? Harusnya kesibukan itu menjadi sarana untuk apa ya satu relasi yang lebih baik dalam hubungan, namun justru ternyata kesibukan itu menghancurkan, meretakkan hubungan. Ya. Suami sibuk dengan urusan usaha pekerjaan, istri sibuk mengurus anak. Ini satu kondisi yang umum lah ya. Sehingga tidak ada lagi komunikasi yang sehat dengan pasangan. Padahal komunikasi yang sehat adalah nutrisi bagi pernikahan. Vitaminnya pernikahan itu komunikasi. Malah saya dulu pernah mengatakan komunikasi itu jantungnya pernikahan. Bukan sekedar satu nutrisi, tapi jantung, denyut jantungnya pernikahan. Jadi kesibukan apapun ya, apakah suami sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan urusan rumah tangga, atau sibuk masing-masing dengan pekerjaannya, atau sibuk bahkan dengan hal yang lain.
Ya. Bahkan termasuk pelayanan, bahkan termasuk pelayanan. Jadi mesti memperhatikan ya bahwa melayani Tuhan itu tentu panggilan pastinya ya. Tapi jangan lupakan ya, melayani pasangan itu juga melayani Tuhan sebenarnya kan. Jadi perlu apa ya? Bukan mana yang lebih tinggi. Kita sudah belajar itu ya. Mana sih yang lebih rohani? Melayani Tuhan di gereja atau melayani keluarga? Mana yang lebih rohani? Tidak ada yang lebih rohani. Sama-sama rohani. Hanya tidak boleh satu dikerjakan, satu ditinggal. Hanya mau pelayanan gereja, tidak mau pelayanan di keluarga. Atau sebaliknya hanya mau melayani keluarga tapi tidak mau melayani Tuhan di gereja. Jangan. Dua-dua mesti berjalan. Apakah mesti seimbang? Sebenarnya apa sih seimbang itu ya? Ya dalam pengertian pokoknya dua-duanya berjalan. Sehingga nanti ada waktu di mana lebih diprioritaskan, mana lebih bisa ditunda. Tapi dua-duanya tetap dalam konteks pelayan yang tidak boleh salah satu ditinggalkan. Ya. Jangan sampai karena terlalu sibuknya ya kita melayani Tuhan di gereja sampai tidak ada waktu kita melayani pasangan kita. Jangan sampai itu terjadi. Tapi juga sebaliknya jangan sampai demi melayani suami atau anak di rumah sampai kita tidak ada waktu melayani Tuhan di gereja. Juga tidak bisa seperti itu ya. Nah, poinnya di sini adalah untuk semua kesibukan itu mesti apa ya? Semua menyadari itu penyebab salah satunya satu kondisi hampanya pernikahan. Ya, karena sudah masing-masing sibuk kan, maka tidak ada lagi komunikasi yang sehat. Ya, gimana mau komunikasi sehat? Semua sudah habis waktu dengan kesibukannya masing-masing. Ya, dari hilangnya komunikasi yang sehat itulah nanti akan berjalannya waktu akan menimbulkan satu kehampaan. Nah, di sini setelah kita perlu mengerti ya, ada beda investasi emosional pria dan wanita. Apa itu investasi emosional? Adalah satu emosi yang dibawa di dalam pernikahan. Ada satu emosi yang dibawa dalam pernikahan. Itu ada beda ternyata antara pria dan wanita. Apa bedanya? Begini, kalau pria itu biasanya pada awal pernikahan itu punya investasi atau modal emosional yang besar. Biasanya pria itu menggebu-gebu menyatakan cinta, ya, membicarakan hal yang ideal tentang pernikahan. Nanti kita akan begini, akan begitu dan lain sebagainya lah ya, dengan bumbu-bumbunya ya, kira-kira begitu. Ya, bukan gombal sih ya, memang karena itu dia apa ya, investasi emosinya begitu besar di awal pernikahan, ya luar biasa ya. Tetapi apa yang terjadi dengan berjalannya waktu, fokusnya mulai terbelah antara di dalam rumah dan di luar rumah, antara dengan istrinya atau kesibukan pekerjaan mulai terbagi waktu di sana. Ya. Lalu apalagi yang terjadi? Tanpa disadari, modal emosionalnya menyusut. Yang tadi menggebu-gebu untuk apa ya konsentrasi di keluarga, akan membangun satu keluarga yang begini, ya kan? Di awal pernikahan itu ya. Tapi lama-lama itu sudah mulai tidak terpikirkan karena konsennya sudah pada hal yang di luar rumah, pekerjaan, pertemanan, hobi, dan sebagainya. Akhirnya tanpa disadari, investasi emosionalnya menyusut. Sang pria lebih fokus pada kegiatan di luar relasinya dengan pasangannya. Baik itu pekerjaan, relasi bisnis, pertemanan, hobi, dan sebagainya. Jadi awalnya investasi emosional untuk keluarga itu besar, tapi lama-lama mengecil. Bedanya dengan wanita adalah biasanya wanita di awal pernikahan itu investasi emosionalnya relatif sedikit, tidak semenggebu pria. Ya, ya awalnya wanita ya menerima lah gitu ya. Jadi tidak sebanyak investasi emosional pria pada umumnya ya. Tetapi dengan berjalannya waktu,
modal investasi emosionalnya itu makin bertambah untuk keluarganya. Dia fokus pada anak dan keluarga begitu. Maka di sini kita bisa melihat adanya perbedaan yang mencolok ya antara investasi emosional tentang keluarga ini dari pria dan wanita. Kalau boleh digambarkan, kalau dari pria sebelum menikah, ya ini investasi emosional begitu besar ya untuk keluarga dia mengidam-idamkan yang seperti itu, ya memimpikan seperti itu. Pokoknya luar biasa lah ya. Pokoknya kalau setiap istrinya mendengar itu sangat bahagia sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai menyusut itu emosional untuk keluarganya mulai menyusut. Kenapa? Ya tadi ada kesibukan-kesibukan di luar, ditambah lagi hobinya, akhirnya makin mengecil. Akhirnya konsentrasi dan emosinya untuk keluarga makin kecil. Itu kebanyakan pria. Sebaliknya wanita sebelum menikah, investasi emosionalnya untuk keluarga itu kecil. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika sang pria investasi emosionalnya untuk keluarga makin mengecil, yang wanita istri makin besar. Maka di sini kita melihat ada satu potensi konflik yang besar ya. Ketika investasi emosional wanita untuk keluarganya makin besar, tentu ada harapan dia mengharapkan suaminya juga punya investasi emosional yang sama dengan dia tentang keluarga begitu sama. Tapi yang terjadi untuk suaminya ternyata makin mengecil ketika investasi emosional untuk keluarga dari istri itu makin membesar. Maka disinilah bisa timbul satu masalah sekali. Ya, apa masalahnya? Ketika investasi emosional untuk keluarga dari istri itu besar, istri mulai meminta suami memperhatikan keluarga. Tolonglah Pak, kasih waktumu, kasih tenagamu untuk keluarga ini. Tolonglah kasih waktumu untuk anak-anak, kasih waktumu untuk bantu aku rawat anak-anak. Ya. Nah, ketika istri menyatakan itu meminta, apa yang terjadi? Suaminya tidak senang. Kenapa tidak senang? Ya karena tadi investasi emosionalnya makin lama makin mengecil. Sehingga dia merasa dituntut dari istri. Kemudian timbul semacam defensif ya. Dia merasa, aduh aku di luar rumah sudah dituntut dengan pekerjaanku. Sekarang di dalam rumah aku dituntut lagi sama istriku. Jadi sang suami merasa gak bisa begitu loh. Ada gap di situ, ada konflik di situ. Ya, ketika sang istri tadi ya investasi emosional keluarga yang makin membesar, dia mengharapkan suaminya memberikan waktu dan perhatian tenaganya, tapi ternyata suaminya karena investasi emosional makin mengecil, dia merasa dituntut, dia merasa di luar rumah dengan pekerjaan sudah banyak tuntutan yang membuat dia stres gitu, belum lagi di rumah masih lagi dituntut oleh istrinya, maka hal ini bisa menimbulkan konflik. Karena setelah itu istrinya pun merasa, aduh, kamu jadi suami kok egois ya, kamu kok apa taruh semua urusan keluarga kok dibebankan sama aku aja. Kamu kan mestinya juga bantulah kira-kira begitu. Sudah bisa lihat ya, ini satu satu perjalanan masalah yang mulai timbul ya. Dan apa yang terjadi? Mulai konflik. Istri menuntut, suami tidak senang, istri menuduh suami egois. Kalau ini diteruskan, maka akan terjadi konflik yang mudah melebar kemana-mana. Karena kedua-duanya sama-sama tertekan. Istri merasa tertekan karena suami tidak membantu. Suami tertekan karena merasa dituntut oleh istri. Wah, bukankah ini yang sering kali terjadi bukan di dalam pasangan-pasangan rumah tangga? Sekali lagi, biasanya pasca kelahiran anak, masa adaptasi yang tidak mudah begitu. Ya. Dan karena konflik-konflik terus melebar, ya belum lagi ketika konflik ini kemudian menyinggung masalah-masalah yang lalu, melebar ke mana-mana, melebar ke keluarganya suami, ke keluarga istri, dan tidak tertangani dengan baik, yang terjadi adalah rasa hampa. Karena tadi kecewa sudah, kecewa sama suaminya,
kecewa sama istrinya, sama-sama kecewa, sama-sama merasa tertekan, ya. Kemudian masalah ini tidak terselesaikan, ya maka timbul masalah kehampaan. Ini semua terjadi karena adanya kesibukan, kesibukan yang tidak bisa di-manage dengan baik, ya, yang tidak bisa diatur dengan baik, hanya dibiarkan begitu saja, tidak dicoba untuk dibicarakan bersama-sama bagaimana solusinya, tidak ada satu niat baik, baik dari suami maupun istri untuk mengatasi satu masalah adaptasi dari kesibukannya ini, bagaimana jalan keluarnya, ya sehingga terjadi seperti ini ya, satu rentetan yang membawa kepada kehampaan dalam pernikahan. Sibukan, ya, ini semua berawal dari kesibukan yang tidak di-manage, yang tidak dibicarakan. Masing-masing mempertahankan, aku sibuk ini benar, yang satu juga aku sibuk ini juga benar. Ya, ketika ini tidak terselesaikan, maka kesibukan itu menjadi satu yang pada akhirnya membawa pada pernikahan yang hampa, karena itu apa ya, timbul satu konflik-konflik yang tak terselesaikan dengan baik. Jadi itu penyebab yang pertama ya, kesibukan. Karena itu yuk kita masing-masing apa ya, melihatlah ya dengan kesibukan kita masing-masing seberapa besar itu menjadi sumbangsi bagi rasa hampa dalam pernikahan, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami pasangan. Kalau malam ini sudah sadar, oh ternyata ini semua karena kesibukan, mulai bicarakan bagaimana mengatur waktu. Sebenarnya pasti bisa diatur kok waktu itu ya. Hanya mau enggak ngatur waktu. Kalau tidak mau pernikahannya hampa, yang mesti ada usaha ya. Bagaimana bisa mengatur waktu, mengatur kesibukan supaya bisa tetap ada satu komunikasi yang hangat dengan pasangan. Penyebab kedua dari pernikahan yang hampa itu adalah konflik yang muncul karena gagal menyesuaikan diri. Tadi kesibukan ya, yang penyebab pertamanya. Sekarang penyebab keduanya adalah konflik. Tapi konflik ini spesial karena muncul karena gagal menyesuaikan diri. Gagal menyesuaikan diri dengan pasangan. Kegagalan kita menyesuaikan diri dengan pasangan kita, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan karakternya, kelebihan kekurangannya, kegagalan itu akan menimbulkan konflik, dan konflik-konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada akhirnya akan menghantar pada rasa hampa dalam pernikahan itu. Ya, ya diam-diam sih, cuma ya namanya rasa hampa ya. Siapa sih yang menginginkannya begitu? Alurnya adalah gagal menyesuaikan diri dengan pasangan. Nanti kita akan lihat ternyata dalam kehidupan pernikahan itu ada fase-fase di mana ada kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sangat baik ya. Kalau kita gagal menyesuaikan diri kita dengan pasangan, ya, maka yang terjadi adalah timbulnya benih-benih konflik. Kita gagal beradaptasi dengan pasangan ya, gagal beradaptasi dengan perbedaan, dengan keunikan pasangan. Itu bisa menimbulkan benih-benih konflik. Nah, benih-benih konflik ini ketika tidak dibicarakan, maka benih ini tidak akan pernah hilang. Jadi mendiamkan masalah, mudah menyerah, tidak mau membicarakan masalah, itu meskipun kelihatan baik-baik saja, itu sesungguhnya hanya menimbun benih. Benihnya benih konflik. Dan yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah benih-benih konflik yang terus tersimpan di dalam hati ya. Yang terus tambah, terus tambah, terus tambah. Karena itu akan biasanya akan disertai dengan rasa-rasa kecewa ya. Oh kok kamu begini, kok kamu begitu. Cuma nggak mau ngomong. Kok kamu begini, kok kamu begitu. Tapi nggak mau bicarakan apa yang dirasakan. Dengan berjalannya waktu, dengan
bertambahnya benih-benih konflik dan rasa kecewa itu, maka tidak bisa tidak akan timbul kehilangan kehangatan cinta kasih dengan pasangan. Cinta kasih yang hangat itu menjadi dingin, bahkan tidak ada lagi karena telah digeser dengan rasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena ada benih-benih konflik yang tidak dibicarakan. Ini satu alur ya, saudara sekalian ya, yang berasal dari kegagalan menyesuaikan diri dengan pasangan. Ini menjadi poin di sini, ya, menjadi poin di sini. Betapa seriusnya kita mesti beradaptasi dengan pasangan. Kegagalan kita beradaptasi dengan pasangan kita itu akan timbulkan konflik yang kalau tidak terselesaikan itu pasti akan menghantar pada satu pernikahan yang hampa, yang sepi, yang kosong, yang tidak bermakna sama sekali. Nah, kita akan melihat tentang tahap penyesuaian dalam pernikahannya. Ya. Ada tahap pengantin baru. Di setiap tahap ini perlu adaptasi. Sehingga menjadi perhatian kita, kita sekarang ada di bagian yang mana, dan kita mesti apa ya, bertambah hikmat kita untuk beradaptasi begitu. Karena tadi kalau kalau kita gagal beradaptasi, itu bisa menghantar pada kehampaan pernikahan. Tahap pertama dalam pernikahan itu pengantin baru ya. Kemudian jadi orang tua baru. Yang ketiga sarang kosong. Apa sarang kosong? Bukan sarangeo ya. Sarang kosong. Apa nanti kita akan lihat. Ada tahap di mana pensiun dan ada tahap di mana kita kehilangan pasangan dengan kematian pasangan. Setiap pasangan pasti akan mengalami masa-masa inilah ya, secara umum ya. Ya, sekarang kita akan lihat bahwa di dalam setiap tahap ini ada waktu-waktu penyesuaian yang penting. Misalkan dalam tahap pengantin baru, maka adaptasi yang sangat penting adalah untuk mengenal diri pasangan. Meskipun sudah pacaran sekian lama ya kan, sudah pacaran sekian lama, tapi biasanya kalau pacaran itu kebanyakan topeng kok ya. Ya, masih banyak hal yang belum benar-benar dikenal lah begitu. Sehingga ketika masuk dalam pernikahan ya banyak kaget, wah ternyata begini, ternyata begitu ya. Nah, ini menjadi masa adaptasi yang penting sekali untuk mengenal diri pasangan, menerima dengan segala keunikannya. Kegagalan mengenal diri pasangan di tahap pengantin baru ini pasti akan timbulkan konflik. Dan kalau tidak terselesaikan, timbul kehampaan. Dalam tahap pengantin baru juga perlu penyesuaian kebiasaan hidup. Ya, kebiasaan hidupnya ternyata beda banget tentang waktu mandinya. Dia biasa mandi cepat, pasangannya mandinya luamanya. Tentang kebersihannya, ya dia biasa itu pokoknya bersih, tapi pasangannya itu aduh agak jorok gitu. Wah, terjadi penyesuaian kebiasaan hidup yang luar biasa banyaknya. Kegagalan menyesuaikan diri dengan perbedaan semacam ini dalam tahap pengantin baru pasti akan timbulkan konflik. Dan kalau tidak selesai, timbul kehampaan. Apakah di Zoom ini ada yang pengantin baru? Bukan baru 20 tahun, bukan baru 30 tahun, bukan yang benar-benar baru ya. Hati-hati nih, mesti mesti apa ya bisa eh, apa ya melewati akan masa adaptasi yang penting ya. Kemudian ada tahap orang tua baru. Perlu adaptasi kenapa? Karena setiap penambahan anak menuntut penyesuaian hidup. Punya anak satu perlu penyesuaian, ya. Tambah lagi anaknya dua, tambah lagi perlu penyesuaian. Tambah lagi tiga, perlu penyesuaian. Tambah lagi empat, perlu penyesuaian. Kegagalan beradaptasi dengan bertambahnya anak itu bisa menimbulkan konflik baik dengan pasangan maupun dengan anak, dan konflik dengan anak pasti melibatkan pasangan. Kalau tidak cakap menyelesaikannya, lama-kelamaan akan menghantar pada kehampaan itu. Dalam tahap orang tua baru,
ada perlu adaptasi untuk cara mendidik dan membesarkan anak. Ya, perlu adaptasi. Karena biasanya antara pria dan wanita, suami dan istri, cara mendidiknya, cara membesarkannya itu bisa beda, ya. Konsepnya bisa beda. Kalau tidak ada satu komunikasi yang baik, maka perbedaan itu pun bisa memicu konflik lagi. Kalau tidak bisa beradaptasi, lagi-lagi konflik yang tak terselesaikan akan menghantar pada kehampaan. Relasi anak dengan orang tua menuntut penyesuaian karena kedekatan setiap anak dengan orang tua tidak sama. Ya, perlu adaptasi lagi. Ada anak yang lebih dekat ke mamanya, ada anak yang lebih dekat ke papanya. Ini kalau tidak bisa beradaptasi dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik, ini pun bisa memicu konflik. Ya, semacam ada geng-gengan dalam keluarga. Ini gengnya papa, ini gengnya mama, ya. Ini gengnya koko, ini gengnya titi. Ya, jadi perlu penyesuaian semuanya ini. Kegagalan, lagi-lagi kegagalan dalam penyesuaian diri dengan pasangan akan memicu konflik yang tak terselesaikan, akhirnya akan menyebabkan kehampaan. Selalu begitu alurnya, ya. James Dobson, dia mengatakan, hubungan antara suami dan istri akan mencapai titik balik saat anak sulung lahir. Waktu belum punya anak, ya, waduh, lengket kayak perangko. Begitu anaknya lahir, itu menjadi titik balik, ya, di mana perlu adaptasi yang sangat-sangat besar. Selanjutnya, hubungan pasangan akan semakin menurun seiringnya bertambahnya waktu. Tambah waktu, tambah anak, tambah kesibukan. Kalau tidak diperhatikan, hubungan dengan pasangan makin menurun. Dan biasanya sulit untuk kembali sampai anak-anak menginjak usia remaja. Ya, semua yang sedang punya anak balita, batita, anak-anak sekolah minggu, tahu sendiri mengalami masa-masa ini, bukan kan? Itu perlu adaptasi yang penting, ya. Tetap perlu memperhatikan pasangannya, tetap perlu memperhatikan kebutuhan pasangannya. Kalau enggak, nanti akan menghantarkan pada kehampaan. Ya, karena tidak bisa beradaptasi dengan satu kondisi yang baru. Ya. Akibatnya, dua orang ini sibuk dan waktu bersama semakin berkurang, sehingga ikatan emosi di antara keduanya renggang. Karena itu, nggak jarang mereka cari pelarian masing-masing mulai dari hobi, kerja, jalan dengan teman, atau mengasuh anak. Anak, kehadiran anak itu berkat Tuhan. Tapi kalau tidak diadaptasi dengan baik kondisi itu, maka bukan, sekali lagi, bukan karena salah dengan kehadiran anak, bukan. Tapi karena orang tuanya yang kurang berhikmat, suami yang kurang berhikmat, istri yang kurang berhikmat, atau yang tadi sama-sama menuntut. Kamu tahu kan aku kita baru punya anak, mestinya kamu bantu. Satunya juga nuntut. Kamu mestinya, meskipun kita sudah punya, tolonglah kasih waktu untuk aku juga. Kalau yang ada adalah masing-masing nuntut satu sama lain, ini satu hal yang negatif, ya. Yang harusnya terjadi adalah saling pengertian harusnya. Saling membackup, saling menyatakan kebutuhan dengan baik. Sehingga istri, ya, dengan kesibukan dengan anaknya, tetap memperhatikan kebutuhan suami. Suami yang melihat begitu lelahnya istri akan mau menolongnya juga. Jadi lebih pada satu apa ya, tindakan aktif apa yang bisa diberikan untuk pasangannya, bukan sikap saling menuntut. Ya, lagi-lagi kegagalan dalam beradaptasi sebagai orang tua yang baru ini itu bisa membawa pada kehampaan. Hati-hati sekali, ya, saudara sekalian. Sekali lagi untuk rekan-rekan yang anaknya atau anak-anaknya masih balita batita, untuk para istri yang seperti itu, yang sebagai mama dari batita balita yang masih sekolah minggu, tolong perhatikan juga akan kebutuhan suami. Untuk suami,
yang juga anak-anaknya balita, batita, masih anak sekolah minggu begitu, tetap bantulah istrinya, bantulah istrimu. Ya. Dia sangat lelah sebenarnya. Ya. Jadi tolonglah dia. Dia tuh juga punya keinginan, hanya nggak punya kesanggupan. Jadi tolonglah. Jadi bukan saling menuntut ya. Mestinya kamu perhatikan aku. Satunya mestinya kamu bantu aku. Ya kapan selesainya? Ketika saling ngotot-ngototan seperti itu, istri ngotot, kamu tuh mestinya tahu diri, kamu bantu aku. Suaminya ngomong, kamu tuh mestinya tahu diri, kamu tahu kebutuhanku. Wah, kalau begini gimana ceritanya begitu ya? Tidak bisa beradaptasi. Jadi kiranya menjadi poin ya, menjadi poin untuk pasangan-pasangan muda juga yang Tuhan anugerahkan anak-anak yang kecil. Jangan sampai kehadiran mereka menghancurkan relasi akan suami istri ya. Tapi menjadi tugas untuk sama-sama memohon hikmat Tuhan bagaimana bisa merawat anak bersama-sama sambil tetap mempertahankan akan keintiman itu. Ya. Tidak mudah, perlu berjuang. Memang iya tidak mudah, tapi bisa diperjuangkan bersama-sama. Tahap berikutnya setelah pasutri baru, kemudian orang tua baru, ada masa di mana mengalami sarang kosong. Ya. Apa itu sarang kosong? Yaitu tahap di mana satu persatu anak mulai meninggalkan rumah. Ya, tadi berdua suami istri ya baru menikah, perlu adaptasi, suami adaptasi dengan istrinya, istri adaptasi dengan suaminya, lalu punya anak satu, dua, tiga dan seterusnya, beradaptasi dengan kehadiran anak, bagaimana tetap bisa merawat anak sambil tetap memperhatikan kebutuhan pasangan, mempertahankan keintiman, dan setelah anak makin besar, maka satu persatu anak-anak mulai meninggalkan rumah. Ya, ada yang kuliah ke sana, ada yang kuliah ke situ, ada yang nanti sudah kerja dan sebagainya. Maka perlu lagi penyesuaian hidup tanpa anak. Ini ternyata banyak penyesuaian ya kehidupan pasangan itu ya. Waktu baru menikah perlu penyesuaian, waktu punya anak perlu penyesuaian, waktu anak-anak pergi perlu penyesuaian hidup lagi. Karena apa? Karena masalah lama bisa timbul kembali jika belum selesai. Karena mungkin waktu itu masih ada anak-anak begitu ya, jadi sudah tidak usah dibicarakan lagi masalah itu karena tidak enak didengar anak dan sebagainya begitu ya. Konsentrasi aja ke anak, sudah tidak usah ngomongin masalah-masalah yang lalu, simpan aja atau tidak usah pikirkan. Yang penting kita sama-sama besarkan anak gitu. Tapi begitu anak-anak pergi, wah ternyata masalah-masalah yang belum selesai itu kemudian muncul satu persatu. Nah, ini akibat masalahnya tidak segera diselesaikan sehingga numpuk-numpuk-numpuk hanya terpending saja. Tidak ada masalah selesai dengan sendirinya kalau tidak diselesaikan ya. Tidak ada. Dia hanya menumpuk dan menumpuk saja. Tinggal tunggu waktunya kapan dia dimunculkan. Ya, pada tahap salang kosong ini bisa terjadi masalah-masalah yang lama, yang menyakitkan, yang mengecewakan bisa muncul satu persatu. Wah, ini kesempatan tidak ada anak, aku ngomong sama kamu. Nah, ini. Masalahnya adalah energinya telah jauh berkurang untuk ngomongin masalah gitu ya. Karena usianya juga makin bertambah, mikirnya, wah, untuk apa sih mau ribut-ribut lagi? Untuk apa sih mau ngomongin masalah lagi? Tapi masalahnya adalah masalah itu tetap ada, tapi energi untuk membicarakannya sudah tidak ada begitu sehingga malas ngomongnya lagi. Tapi bukan berarti masalahnya hilang dari hati, tidak, masih tetap ada masalahnya. Dengan perginya anak, kuliah, menikah dan sebagainya, masalah itu masih tersimpan, hanya dia nggak mau ngomongin lagi dengan alasan ya sudah tua, ngapain lagi mau ribut-ribut begitu. Akhirnya masalah yang tidak diselesaikan terus menumpuk, kecewanya pun tetap ada, sehingga yang terjadi adalah menghindar sajalah, nggak usah diomongin, dan itu semua mengakibatkan hatinya ya
masalah-masalah dan kecewa yang masuk ke dalam hati itu menggerogoti kehangatan cinta kasih. Ya, karena kehangatan cinta kasih itu tidak bisa berdampingan ya dengan hati yang kecewa. Ya, ini akhirnya ya tadi, akhirnya ya tidak bisa menyesuaikan diri pada tahap sarang kosong ini, ya akhirnya hidup dengan kekecewaan dan menghantarkannya kepada kehampaan tadi ya. Tahap pensiun, sudah tidak kerja, pensiun artinya ya hampir 24 jam sehari sama-sama orang yang itu juga begitu. Dulunya masih kerja, ya bisa kerja dengan relasi kerja dan sebagainya, bisa eh, eh, sering di luar rumah gitu. Tapi setelah pensiun, ya mesti sama-sama dengan pasangan hampir 24 jam sehari. Nah, istri mesti mengakomodasi kehadiran suami ya. Dan akhirnya banyak hal yang tadinya tidak terlihat, tiba-tiba terlihat adanya kejutan-kejutan lagi di dalam masa pensiun itu. Ya, bisa jadi. Dan kalau tidak bisa beradaptasi, ya bisa timbul konflik dalam masa tua. Sehingga rasa hampa pernikahan tidak hanya dialami yang baru menikah, yang berapa tahun menikah, termasuk yang sudah sangat senior sekalipun bisa mengalami hati yang rasanya hampa dalam pernikahan. Dan tahap terakhir dalam pernikahan itu adalah kematian pasangan ya. Kehidupan bersama yang telah susah payah dibangun sekarang hilang. Dan kehilangan pasangan seringkali mengakibatkan kehilangan pegangan dan tujuan hidup. Ya, ini cuma kan kalau ini yang terjadi kan ya tidak ada lagi apa ya konflik dengan pasangan karena pasangan sudah tidak ada, hanya bisa menghantar pada satu hati yang hampa kalau dia hanya berfokus pada mengapakah pasangan itu meninggalkan dia. Tapi kalau dia boleh melihat akan kehendak Tuhan, melihat akan panggilan Tuhan, tentu kematian pasangan tidak akan membawanya pada kehampaan ya. Ya, jadi ini adalah tahap-tahap tentang pernikahan yang semua itu perlu adaptasi ya, perlu adaptasi. Alurnya adalah ketika gagal beradaptasi dengan tahap-tahap pernikahan tadi ya, pasutri baru, orang tua baru, salang kosong, pensiun. Ketika gagal beradaptasi dengan pasangan pada masa-masa itu, maka rawan konflik. Celakanya konfliknya tidak diselesaikan, hanya disimpan, numpuk rasa kecewa, selangkah lagi hatinya rasa hampa dalam pernikahan. Ya, itu adalah penyebabnya ya. Jadi ada dua penyebab utama dari hampanya pernikahan sebuah pasangan adalah tadi kesibukan. Yang kedua adalah konflik karena kegagalan beradaptasi dengan pasangan. Lalu pentingnya beradaptasi dengan pasangan, saudara ya. Kalau tidak ingin mengalami satu hati yang hampa di dalam pernikahan. Hanya ini ada masalah lagi ya. Masalahnya adalah banyak pasangan yang tidak merasa ada masalah. Banyak pasangan yang merasa pernikahan yang hampa itu bukan masalah, saudara. Ya, sudah terbiasa dengan rasa hampa itu. Ya sudahlah, jalannya aja. Terus gak usah ngomong intim-intiman, gak usah ngomong sehati, gak usah ngomong cinta-cintaan, gak usah. Yang penting jalanin aja. Ini menjadi masalah yang baru, yaitu ketika merasa bahwa pernikahan yang hampa itu bukan masalah. Terus terbiasa kok, begitu. Apalagi juga mengatakan, oh iya, ternyata juga banyak kok yang ngalamin, bukan hanya aku, ya sudah. Tapi bukankah ini bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan ya? Ya. Bukan seperti ini yang Tuhan mau dalam kehidupan pernikahan. Bukan. Sekarang terakhir kita akan melihat tentang mengatasi pernikahan yang hampa itu bagaimana. Beberapa hal. Yang pertama, saling mengerti, saudara ya. Saling mengerti. Saling mengerti dengan pasangan. Suami, mengertilah kebutuhan istri. Ya. Istri itu tidak menuntut seluruh waktumu dan tenagamu untuk menolongnya, ya, yang punya anak, untuk menolongnya dalam urusan anak dan sebagainya. Tapi paling tidak ada usaha yang suami berikan, ya,
untuk keluarganya. Jadi jangan dianggap ketika istri apa ya meminta tolonglah perhatikan eh, waktu waktumu untuk keluarga ya tolonglah ya, eh, ada bagianmu dalam keluarga ini. Bukan berarti istri itu meminta seluruh waktu atau seluruh tenaga, tidak. Begitu istri melihat ada usaha dari suami yang memberikan waktunya, ya, memberikan tenaga untuk keluarga, itu sudah senang kok, sudah puas kok. Ketika dia melihat ada progres, oh tadinya yang enggak, yang apa maksudnya tidak ada perhatian, sekarang mulai ada perhatian untuk anak, ya. Mungkin tidak se, se, sebanyak atau sebesar yang ideal, tapi dia mulai ada progres, itu sudah senang kok ya. Jadi ini perlu dimengerti oleh suami ya. Istri juga perlu mengerti bahwa apa ya, mengerti kelelahan suami ya. Suami yang sibuk kerja dan lain sebagainya, mengertilah kelelahannya dia dan tawarkanlah bantuan apa yang bisa dibantu. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, nyatakanlah permohonan bantuan secara konkret. Ketika mau minta tolong kepada suami, tolonglah permohonan permintaan itu disampaikan dengan konkret ya. Kita sudah belajar tentang komunikasi waktu itu kan. Pria itu kan ya paling tidak cakap untuk hal-hal yang detail begitu loh. Maka mesti harus dikasih tahu yang detailnya. Karena pria itu membaca secara umum begitu. Jadi tidak cukup istri cuma mengatakan tolonglah perhatikan keluarga ini ya tidak bisa. Mesti real ya, mesti detail ya, mesti konkret apa yang diinginkan. Ya, misalkan tolonglah berikan waktumu sedikit untuk main sama anak-anak ya, dan sebagainya. Yang penting konkret apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu sampaikan dengan konkret. Dan hindari kalimat-kalimat negatif yang tidak membangun. Misalkan, kamu itu memang suami, gak peduli sama keluarga ya. Kamu itu memang gak sayang lagi sama kami ini ya, sama anak-anakmu ya. Jangan begitu ya. Ini kalimat-kalimat yang sama sekali tidak ada guna ya. Jadi, lebih baik adalah mintalah dengan baik. Jangan menuntut, apalagi marah-marah. Ya. Jadi sampaikanlah harapan-harapan itu dengan baik. Sebagai seorang istri, mengharapkan ini dari suami untuk anak seperti ini, untuk dirinya seperti ini. Nyatakanlah dengan baik dan konkret. Nggak usah sindir-sindir, nggak usah um, apa ya, mengeluarkan kalimat-kalimat judgment. Ya, kamu tuh gak peduli sama keluarga kamu, memang gak sayang lagi sama kami. Jangan begitu ya. Itu bukan sesuatu yang baik. Jadi sampaikanlah dengan baik, jangan menuntut, jangan marah-marah. Ya. Jadi ini wujud wujud saling mengerti tadi ya, wujud saling mengerti. Yang kedua, mengatasi pernikahan yang hampa adalah selesaikan masalah. Ya. Mesti selesaikan masalah. Jika ada yang perlu diselesaikan, selesaikan dengan sesegera mungkin agar tidak mengendap dan akhirnya meledak di akhirnya. Sekali lagi ya, masalah itu tidak selesai tanpa dibicarakan. Tidak ada masalah yang selesai dengan dibiarkan. Tidak ada. Yang ada hanya mengendap, mengendap, mengendap. Ketika Anda tidak mau membicarakan masalah yang Anda rasakan atau cukup angkuh hingga tak lagi mau mendengarkan, maka Anda membiarkan masalah memburuk dan berlipat ganda. Ini kalimat ini penting, tolong diperhatikan. Ketika Anda tidak mau membicarakan masalah yang Anda rasakan, rasa ada masalah tapi nggak mau ngomong, atau saking sombongnya nggak mau lagi dengar pasangannya, hati-hati. Anda sedang membiarkan masalah memburuk dan berlipat ganda. Jadi kalau kita rasa ada masalah, ngomong dengan pasangan. Dan tidak boleh sombong, dengarkanlah pasangan. Ya. Selesaikan masalah dengan baik. Jangan defensif. Akui kesalahan sekecil apapun. Jangan cari kambing hitam. Sepakati kalaupun bertengkar itu, sepakati bahwa kalaupun bertengkar itu untuk menyelesaikan masalah, bukan meluapkan kemarahan. Bicarakan solusinya. Jadi tentang pertengkaran yang sehat tadi ya, pertengkaran
tetap dalam penguasaan diri untuk menyelesaikan masalah. Bukan pertengkaran untuk meluapkan kemarahan. Jangan gengsi untuk berubah. Ya. Ada yang tidak mau minta maaf. Ada yang tidak mau memberikan apa yang pasangan butuhkan. Ya. Jangan lakukan itu ya. Mintalah maaf dan punyalah hati untuk memberikan apa yang pasangan butuhkan. Jangan gengsi untuk berubah. Banyak orang gengsi untuk berubah ya. Untuk pasangan itu gengsi. Ya. Minta maaf gengsi, melakukan yang baik untuk pasangan itu gengsi. Nah, tidak usah gengsi untuk pasangan. Selesaikan masalah dengan baik. Mengatasi pernikahan yang hampa, yang berikutnya bangun komunikasi yang sehat. Sering mengobrol, bercakap, diskusi dengan pasangan. Bisa juga dengan pillow talk. Apa itu pillow talk? Adalah percakapan intim yang umumnya dilakukan oleh pasangan di atas tempat tidur menjelang tidur. Ya, itu pillow talk. Ya. Pembicaraan intim. Yang berikutnya kreatiflah dalam relasi dengan pasangan. Kreatif. Maksudnya apa? Ya, lakukan sesuatu bersama-sama dengan pasangan, misalkan bersih-bersih rumah sama-sama, sepedaan sama-sama, sarapan pagi sama-sama, variasi hubungan intim, dan lain sebagainya. Yang penting kreatif sehingga tidak membosankan ya, tidak datar-datar saja dalam relasi dengan pasangan. Dan ingatlah yang ayat yang kita baca di awal tadi, tinggallah dalam Kristus. Malam hari ini telah dibagikan begitu banyak poin, begitu banyak poin. Mestinya begini, mestinya begitu, mestinya begini, mestinya begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak sekali. Tapi kita perlu mengingat pada akhirnya, pengetahuan tanpa kekuatan dari Kristus hanya membuat kita lumpuh. Kita tidak sanggup melakukan itu. Kita telah menerima banyak pengetahuan, bagaimana kita mengatasi ancaman pernikahan yang hampa itu. Tapi kita bukan hanya perlu pengetahuan, kita perlu kekuatan. Dan sekali lagi, itu kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara sekalian tetap perhatikan masalah kehidupan rohani. Dan itu penting banget saat teduh, doa, baca firman, persekutuan, ibadah, pelayanan, pemberitaan Injil. Lakukan terus. Terus tinggal dalam Kristus. Karena hanya tinggal dalam Kristus kita ada kekuatan untuk melakukan apa yang baik yang telah menjadi pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita sadari, kita sangat perlu Tuhan Yesus untuk kita melakukan bagian kita untuk pasangan. Dan pasangan kita juga sama, dia perlu Tuhan Yesus untuk melakukan bagiannya di dalam relasi dengan kita. Karena itu sebelum ada yang bertanya, jika ada, sekarang ambil waktu sebentar, kita tunduk kepala. Yang bersama pasangannya silakan berpegangan tangan, ya, saling mendoakan. Yang suami doakanlah istrimu, doakanlah bahwa dengan kesadaran tanpa Tuhan, istrimu tidak sanggup melakukan bagiannya. Istri doakanlah suamimu, sadari bahwa tanpa Tuhan suamimu tak sanggup melakukan bagiannya. Karena itu saling menopang dalam doa, supaya masing-masing dimampukan untuk melakukan bagiannya dengan baik. Mari ambil waktu sebentar, dan mari silakan boleh saling mendoakan satu sama lainnya. Kita berdoa.
Tuhan, Kau melihat setiap kami, dan Kau menilik setiap kami yang mungkin sedang mengalami satu fase di mana mengalami kehampaan dalam kehidupan pernikahan. Tolonglah ya Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk bisa pulih dari rasa hampa itu. Di tengah segala kelemahan, keterbatasan, kuatkanlah supaya dimampukan untuk kembali bangun, berdiri dan melangkah lagi. Untuk tidak menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan kekuatan sendiri tidak sanggup ya Tuhan. Tapi kalau Engkau yang boleh menolong, yang menguatkan, maka Engkaulah pokok anggur yang boleh mengalirkan satu kekuatan pada ranting-ranting itu. Supaya ranting itu bisa berbuah dengan baik. Tolonglah Tuhan untuk bisa mengatasi setiap problem, konflik, kehampaan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin saat ini Kau sedang menyaksikan, ya Tuhan, Kau melihat ada pasangan-pasangan yang saling menangis, saling terus bergumul. Mari Tuhan, Kau tolonglah, bekerjalah di antara mereka. Di tengah segala hati yang terluka, hati yang kecewa, dengan semua yang pernah terjadi selama ini. Ya Tuhan, pulihkanlah dengan kuasa-Mu. Supaya tidak ada lagi yang mengalami kehampaan itu. Tapi semua boleh dipulihkan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kelas pada malam hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkatilah kami Tuhan, kami ucap syukur dan mengakhiri akan kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, silakan jika ada yang mau menanggapi, bertanya, boleh ya. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Ko Burhan. Ya, selamat malam. Ya, malam. Ustaz, kan tadi kita bicaranya masalah pasangan suami istri. Kalau yang suami istri yang tidak dipersatukan oleh Tuhan itu, apakah perlu diberkati dulu, Ustaz? Ini di luar Maksudnya, topik. Dan seperti saya kan nikahnya kan bukan dipersatukan di gereja. Apakah harus diberkati di gereja, Ustaz, apa enggak usah? tidak usah. Enggak usah ya? Tidak usah. Tidak Enggak usah, Ko. ya? Enggak usah ya? Tidak perlu. Tidak usah. Oh iya. Karena Terima meskipun menikahnya sebelum Kristen, tapi begitu sudah jadi Kristen, ya otomatis sudah satu di dalam Tuhan juga ya. Iya, Berkatnya sama, ya. Berkatnya sama. Ya, Musa. Terima kasih. Sama-sama. Aku kira mau berumah apa nih perkawinan ulang lagi si Burhan nih. Aman di dalam Tuhan sudah kan. Oke, cukup. Baik rekan-rekan, kalau sudah ada pertanyaan kita akhiri. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya.